didukung oleh Lumayan ya. Berhenti. Istirahat bentar lah, stretching. Tadi kurang stretchingnya. Tanjakan dapat. Lumayan deh, ngos-ngosan tapi. Tapi kalau bicara soal alam gini, saya ingat kamu pernah syuting Mirror Never Lies. Capek banget deh. Enggak sih, tapi enak banget. Di watak kuat. Pak Tobi. Ceritain dong tentang suku Bajo yang di sana, yang mereka concern banget kan terhadap lingkungannya. Mereka concern karena mereka... Kamu tinggi banget ya? Iya, soalnya di atas rumput ini. Nah. Ini lebih enak ini ya. Soalnya kalau di Wakatobi itu, jadi khususnya di waktu itu kan aku syutingnya di perkampungan Bajo. Jadi perkampungan Bajo ini memang perkampungan di tengah laut. Jadi nggak hanya di Wakatobi sebenarnya, tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada, gitu ya, di Cina, di Australia juga ada. Tapi paling banyak memang di Indonesia. Nah, kalau dari suku Bajo ini sendiri, mereka memang concern sekali karena memang disitulah mereka hidup. Di laut itu ya? Di laut itulah mereka hidup dan disitulah mereka mencari, ya perekonomian mereka berputar dari laut, gitu. Tapi setelah pulang dari sana, ada perbedaan nggak ngerasa lihat lingkungan, lihat concern orang-orang terhadap lingkungan dan lain-lain seperti yang tinggal di sana gitu? Mungkin gini loh, kalau kita yang berada di kota gitu ya, terutama gitu ya, kita mungkin nggak secara langsung berhubungan dengan alam itu sendiri sehari-harinya gitu ya, untuk kepentingan ekonomi kita, untuk kepentingan kehidupan sehari-hari lah gitu. Jadi mungkin kita nggak sebegitu sensitifnya dengan keadaan alam kalau perbandingannya dengan suku Bajo ya, dengan keadaan laut gitu, nggak langsung. Kita udah terima jadi, misalnya kita ke supermarket beli apa gitu yang ya mungkin bahan dasarnya dari laut, tapi kita udah dapatnya terima jadi aja, dan selama itu masih diproduksi kita bisa dapetin itu di supermarket atau di mana, kita nggak ngerasain itu. Kemudahan itu yang bikin kita akhirnya nggak peka kali ya. Nah, iya. Kalau kita concern terhadap lingkungan, nggak harus sebetulnya kita datang ke lingkungan itu kan sebetulnya kan? Enggak. Dimanapun kita bisa berbuat apa saja untuk lingkungan kan sebetulnya. Kan? Iya betul. Contohnya gini deh. Kalau kita concern misalnya sama laut gitu ya, nggak perlu kita harus berada di laut, kita mengutin sampah misalnya, atau kita make sure tiba-tiba datang ke laut, bersihin laut gitu ya. Atau make sure semua ya biota laut semua aman dan segala macam. Nggak harus kayak gitu. Karena dengan gaya hidup di kota gitu misalnya, gaya hidup yang tidak ramah lingkungan lah, itu udah otomatis itu mempengaruhi laut juga. Jadi kalau misalnya kita di kota, terus kita juga ramah terhadap lingkungan untuk keseharian kita, itu udah otomatis juga membantu lingkungan kita secara keseluruhan di muka bumi ini, termasuk laut. Dimanapun gitu. kita bikin kita concern, pasti ada pengaruhnya kan, secara luas kan. Pasti. Yang kamu lakukan apa sih di rumah? Aku coba. Selain syuting. Sepeda jarang nih kelihatan. Ya sih jarang. Seringnya berenang. Oke, dari hal kecil dulu deh. Penggunaan barang-barang yang misalnya yang irit gitu ya, yang hemat listrik, yang produksi CO2-nya juga tidak terlalu berlebihan. Jadi matiin kalau nggak perlu. Matiin kalau nggak perlu, AC, lampu segala macam itu. Ya selain kita juga ngirit bayar listrik ya. Itu nggak bisa ya, karena wanita ya. Iya.